Nah, oke Jess, kemarin kan kita udah bahas tuh visi misi dari calon presiden dan wakil presiden, baik itu dari kubu Prabowo Gibran dan kubu Ganjar Pranowo serta siapa? Mahfud MD. Nah, sekarang yang terakhir nih, Anies Baswedan dan Caimin ya, yang apa namanya, secara halaman ini paling banyak katanya ya? Paling banyak 148. Oke, 148. Ini kalau di hitungan kasar ya, 2 kali lipat visi misinya Prabowo dan 4 kali lipat. 5 kali lipat. 5 kali lipat dari visi misinya Ganjar. Oke, secara halaman ya. Secara halaman. Tapi apakah itu menentukan isinya akan lebih bagus lah ya, ibaratnya kayak gitu lah ya, kalau kita bandingkan gitu ya dengan visi misi sebelumnya. Apakah itu akan lebih detail atau itu lebih gimana? Atau cuma malah jadi panjang doang misalnya gitu ya? Karena panjang banget, jadi tadi sempat ngintip dulu. Diintip ya? Biar nanti nggak terlalu lama videonya nih, langsung bisa kita bahas nih. Karena kita ini akan ngebahas hanya pada poin-poin UMKM ya. Soalnya susah juga nyari-nyari si UMKM-nya, paragrafnya banyak banget gitu. Jadi udah diintip dan ternyata ada halaman semacam halaman rangkuman. Oh gitu. Nah, untuk mempermudah kita ngebahas apa aja sih yang bakal dilakuin sama Anies dan Caimin. Gitu. Oke, karena penasarannya, dan ingat kita hanya fokus pada pembahasan UMKM karena kita kan UMKM nih ya, pengen tahu apa sih yang mau dikerjakan tentang UMKM. Dan kalau visi-visi misi yang lainnya kalau pengen teman-teman tahu ya nanti download aja lah sendiri. Silahkan download sendiri aja. Gitu. Oke Jis, gimana nih? Oke, langsung aja di komputer nih. Nah, ini kita bisa langsung klik aja nih. Dia cuma beda sendiri nih. Yang lain di Google Drive, yang ini di Tirto. Oh gitu? Tirto.com gitu ya? Iya. Oke. Nah, ya. Oke, ini dia. Oke. Tema desainnya juga Nasdem ya, PKS sama PKB kayaknya. Secara desain juga memang bagus ya. Ganjar sama Anies ini desainnya bagus. Kalau misalkan Prabowo karena mungkin dadakan kali ya, karena pengumumannya juga terakhir tuh. Ya, daftarnya terakhir. Ya, daftarnya terakhir dan diumumkan cawapresnya juga terakhir tuh. Mepet-mepet. Mungkin kerjanya mepet, jadi desainnya kurang terlalu oke. Untuk desainnya ya? Ya, nih kalau ini kan rapi tuh. Daftar isinya apa, foto-fotonya gitu ya. Nah, ini ada halaman langsung aja kita ke halaman apa ya, poin-poin lah. Oke, langsung halaman ya, ada di halaman 106. Nah, agenda khusus. Jadi ada 28 simpul atau apa ya, 28 poin bidang. Ya. Bidang, 28 bidang yang bakal digarap. Nah, termasuk UMKM-nya di poin kelima. Nih. Nah, jadi kita bisa langsung ke poin yang kelima. Masih petani, masih nelayan, peternak. Tuh, ini kan sebenarnya petani juga UMKM ya. Iya. Nih, petani juga tuh mendapatkan pupuk dengan harga murah, berkualitas. Tapi memang karena dia itu mungkin besar pertanian gitu ya, dikhususkan. Jadi ya, memang petani juga dapat sorotan khusus di sini. Terus nelayan dapat sorotan juga. Peternak juga tuh. Sawit, nah ini sawit juga. Lanjut ke UMKM. Nih poin-poinnya nih kita bahas. Ada 9. Yang pertama, jemput bola untuk mengurus izin. Maksudnya jemput bola, kalau mungkin diduga lah ya, itu dari pihak pemerintah yang mencari para pelaku usaha untuk izinnya diurus gitu mungkin ya. Ya, ini antara baik dan seram. Karena bisa jadi tiba-tiba datang, wah kamu nggak ada izin ya. Biasanya yang ditakutkan oleh para pelaku usaha kan itu, kamu nggak ada izinnya, nggak boleh usaha berarti. Nah, denda atau bayar sini ke saya. Iya. Jatuhnya oknum, kita takut ada oknum nih. Nah itu sih. Di poin pertama ini nih.
Tapi positifnya apa? Positifnya adalah kalau teman-teman udah punya izin itu bisa mengakses banyak hal gitu ya. Ya, betul. Kenapa sih sampai harus jemput bola? Karena memang membuka pintu-pintu lainnya. Kayak contohnya misalkan mau ekspor, mau butuh permodalan, mau butuh misalkan perizinan lainnya, gitu kan. Perizinan-perizinan pun juga mendongkrak kepercayaan konsumen. Iya, ibaratnya lah kita pelaku usaha ya di kelasnya misalkan baru ya terkenal di skup kabupaten, tapi dengan adanya izin gitu ya kita bisa ekspor gitu kan. Ya, bisa ekspor gitu. Kayak gitu. Lanjut, ada bantuan modal dari pemerintah, mudah dan aman. Modal, nah itu kalau punya izin juga kan dapat bantuannya gampang tuh biasanya. Misalkan bahkan waktu pandemi, tahun-tahun pandemi itu bantuan dari pemerintah syaratnya harus udah NIB, udah punya nomor induk berusaha. Sudah terdaftar lah ya. Sudah terdaftar izinnya tuh. Jadi otomatis perizinan jadi syarat untuk mendapatkan bantuan. Iya, kalau nggak punya perizinan bisnis, punya nomor induk berusaha gitu ya. Kayak NIK punya KTP lah ibaratnya, KTP bisnis gitu ya. Itu nggak dapat bantuan ya kalau nggak punya. Nggak dapat. Malah gitu. Yang punya nomor induk itu walaupun usahanya nggak ada tetap dapat. Nah, itu tuh yang kacau tuh orang Indonesia tuh gitu. Ada bantuan 2.400.000 kalau nggak salah pada saat itu 2.400.000 dari pemerintah buat para pelaku usaha kecil atau UMKM lah ya. Tiba-tiba orang yang nggak usaha juga ke dinas koperasi UMKM mau daftar padahal dia nggak usaha gitu ya. Itu kadang-kadang suka gitu aja sih emang. Nah, lanjut ada bantuan pelatihan produksi, pemasaran, dan teknologi diberikan secara gratis. Wah ini nih, gratis ini ya. Ya, ini enak nih bahasanya karena ada poin-poin ya. Dan kita lumayan cukup tahu nih, pelatihan gratis. Cuman masih tetap ya, dari ketiga visi misi ini tetap masih umum ya. Kita belum tahu nih pelatihannya, misalkan gimana teknisnya gitu. Apakah online, apakah... Ya mudah-mudahan sih gini, kita kan juga salah satu yang suka ngadain pelatihan. Ya. Nah mereka ngebiayain pelatihan kita ngasih free ke UMKM Karawang misalkan ya. Bisa. Semoga aja gitu ya. Jadi ada pelatihannya tuh lumayan buat UMKM. Lanjut nomor 4, kemitraan antara koperasi dan UMKM dikembangkan. Kemitraan antara korporasi dan UMKM. Oke. Nah ini penting juga nih, bagus nih. Kemungkinan jadi apa ya? Kadang si PT nih, perusahaan-perusahaan besar, pabrik, nah itu kadang mereka memang butuh produk UMKM. Misalkan ada event ulang tahun, ada buka bersama, ada mudik bersama, banyak event lah di situ ya. Nah itu bisa melibatkan UMKM sebenarnya. Ya ibaratnya gini lah. Kalau para korporasi gede, kalau mungkin memang produksi gede itu kan kerjasama dengan korporasi lagi. Ya biasanya ya. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan hal-hal yang kecil-kecilnya mah harusnya bisa deh ngerangkul UMKM ya. Ya, betul. Nah ini difasilitasi nih, ditekankan oleh pemerintah ya. Misalkan Jis yang ngisi koperasi atau kantin. Nah ngisi kantin bisa juga. Karena kalau di Karawang aja ya, di Karawang memang baru-baru ini. Jadi si dinas UMKM-nya ke pabrik itu minta bisa menampung UMKM untuk di kantinnya. Bagus tuh. Dan bagus tuh ya, udah beberapa PT tuh yang mau melakukan itu gitu. Dan lumayan penjualannya walaupun misalkan tidak terlalu signifikan ya, karena itu titip jual seminggu sekali gitu ya. Karena pabrik yang mau dititipinnya banyak, jadi ya penjualan juga jadi banyak. Gitu. Ini bagus nih. Lanjut, BUMN, BUMD, dan pemerintah akan mengutamakan belanja dari produk UMKM. Ini sama kayak yang kemarin. Iya, ini sama dengan yang Ganjar ya. Iya, sama nih. Iya. Ya bagus lah pokoknya ini harus belanja ke UMKM. Kalau kemarin tuh yang Ganjar itu 50% dana dari BUMN, BUMD gitu ya. Ya harus belanjanya ke UMKM. Kalau ini belum ada persentasinya. Ya, belum ada ya. Seberapa besar gitu. Pelindungan bagi UMKM dari pelaku asing yang membunuh pesaing dengan harga murah. Ini bagus nih. Ini kayaknya ini belum ada ya yang belum dari ada. Dua sebelumnya ya. Dua sebelumnya belum ada.
Kan banyak nih isu-isu kemarin tuh teriak gitu, Jis. Tutup TikTok, tutup Shopee, tutup marketplace gitu kan. Ya. Karena merasa dihantam oleh produk-produk dari luar gitu. Ya, karena terutama Cina sih itu. Yes, produk-produk Cina tuh murah. Kemarin aja yang celana jeans itu di podcast Kasih Solusi. Oh iya. Bintang tamunya ada Arif Muhammad. Nah, dia bilang celana jeans di Cina itu Rp4.000 katanya. Dan Rp4.000 itu apa sih gitu? Itu seharga jajanan warung ya. Di kita kan pelaku usaha kalau kayak mungkin di Tanah Abang atau di Pasar Baru Bandung gitu ya. Itu mungkin harga 80.000 itu kualitasnya udah yang paling murah itu, kualitas paling murah gitu kayaknya. Jelek lah ya. Iya lah gitu. Yang agak-agak kaku lah gitu si bahan dari celana jeansnya gitu kan. Kalau 150.000 itu udah mulai enak tuh, bahannya nyaman kayak gitu. Ya sebutlah 150.000 harus melawan harga 4.000 gitu. Pasti teriak lah ya. Iya, untuk produksinya pun ongkos menjahitnya pun lebih dari itu. Tapi Cina kok bisa ngejual harga segitu sih gitu. Nah, itu yang kemungkinan sih itu memang dana bakar uang itu. Kemungkinan itu dana bakar uang sengaja biar membunuh pelaku usaha dulu di sini. Iya, membunuh pelaku usaha yang ada dulu. Nah, baru nanti kalau misalkan udah ketergantungan udah bagus, baru harganya normal. Biasanya kayak gitu. Oke. Dan ini termasuk perlindungan ke arah sana ya. Jadi untuk dilindungi ya. Jangan sampai ada orang yang merusak harga nih dari asing. Iya. Kalaupun dari asing itu masuk, harganya harus sesuai dengan yang di sini lah gitu ya. Harus harga sesuai. Standar di sini gitu ya. Jadi nggak merusak pasar ya. Lanjut, akses pasar dunia dibuka bagi UMKM difasilitasi oleh pemerintah. Ekspor kemungkinan ya. Iya. Di Ganjar juga ada tuh. Oke, ada benar-benar. Ekspor kemungkinan, nggak tahu nih fasilitasnya apakah berbentuk marketplace atau apa ya, sehingga kita bisa ekspor gitu. Nah, lanjut nomor 8, ongkos kirim produk UMKM keluar Pulau Jawa murah. Ini penting banget sih. Ini penting banget. Kenapa? Untuk pemerataan harga gitu tuh. Jadi orang yang di luar, kayak dulu tuh ada ini Jis, kalau informasi kayak misalnya beli bensin di Papua 1 liter 100.000. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan dengan ongkos kirimnya bisa dimurahkan, harga jual di sana juga bisa jadi lebih rendah lah gitu. Ya minimal bisa sama lah dengan yang di Jawa gitu kan. Nggak terlalu. Kita pun kadang mau ngejual keluar tapi ongkos kirimnya mahal gitu. Itu banyak tuh cerita-cerita harganya itu barangnya 500.000 tapi harga kirimnya 1 juta gitu. Lebih mahal kirimnya ya. Iya. Itu banyak tuh yang kayak gitu tuh, cerita-cerita kayak gitu tuh. Nah, itu yang mungkin bisa jadi solusi ya ini ya. Iya. Ya itu pemerintah harusnya belajar tuh dari Cina tuh. Kan kenapa ongkos harganya bisa, berarti kan ada bikin murah tuh ongkosnya gitu kan. Salah satunya kayaknya itu juga sih. Oke, lanjut di poin yang 9 nih. Terakhir ya? Kemudahan melakukan sertifikasi halal. Karena halal pentingnya di kita ya? Iya, penting halal karena kalau ada label halal, nilai jualnya jadi makin naik. Iya, benar. Nah, sekarang udah mudah tapi masih ribet. Udah mulai bisa online tapi tetap aja lah ya. Udah bisa online. Yang pertama webnya itu, waduh, kadang lemot banget. Bisa seharian atau harus pantengin loading gitu ya. Website pemerintah loadingnya ampun-ampunan ya. Ditambah kalau yang sekarang, yang kan ada halal yang buat UMKM khusus tuh, yang gratis. Nah, cuman ini verifikasinya tuh rumit gitu, karena kita harus kenal dengan pendamping halalnya. Nah, itu salah satu pengalaman pribadi di sini mendaftarkan. Kadang di luar daerah mana ada UMKM, kita bingung milih pendamping halalnya karena
nggak ada kenalan di situ kan untuk daerah itu gitu. Dan si pendamping pun nggak asal ini gitu, dia nggak tahu kenapa dia kadang dilewat gitu, di skip, jarang login mungkin, nggak ngerti juga. Jadi nggak disetujui terus gitu. Ya ibaratnya apa ya, si pendamping ini juga kayak semacam bukan yang freelance lah, apa ya? Iya, kayak semacam freelance ya. Honorer lah. Iya, kayak semacam honorer, bukan petugas yang pasti gitu. Ya. Artinya kalau misalkan kayak petugas honorer kan kita nggak tahu nih, mungkin dia itu kadang ada malasnya, ada apanya itu. Gitu kan. Lagi malas ngerjain ini misalnya kayak gitu. Khawatirnya sih yang kayak gitu. Kurang lebih yang kita tahu ya, infonya katanya kayak gitu, tapi mudah-mudahan nanti bisa dibenerin lagi, diperbaiki lagi ya. Kesejahteraannya itu ditingkatkan lagi supaya kerjanya bisa lebih garcep lagi lah gitu ya. Ya, mungkin bisa jadi verifikasinya pakai ini aja, AI aja. biar cepet gitu ya. Iya, benar. Karena kan kalau UMKM mah dari judulnya juga self declare, artinya memang keklaim sendiri. Ada penanggung jawabnya tuh dipilih sama UMKM-nya, diupload lah KTP si penanggung jawabnya. Kalau misalkan terbukti tidak halal, nanti yang bertanggung jawab ini yang akan kena sanksi lah. Ya, di situnya ada nggak sih Jis penanggung jawab Kabupaten A misalkan? Nggak ada ya? Ada. Cuman itu lama. Kita nggak tahu nih kapan si penanggung jawabnya ini, apakah dia online-nya kapan gitu. Ya itu. Kita udah submit, cara ngabarinnya gimana nih gitu. Iya. Gitu. Ya itu yang kita tuh nggak tahu sih ini petugasnya ini apakah tadi honorer, apakah tadi udah pegawai negeri di situ misalnya gitu ya. Kalau harusnya pegawai negeri kan standby ya. Ya, gitu. Harusnya lebih standby lagi. Atau mungkin itu tadi karena ini self declare, jadi udah aja ini mah halal UMKM lah gitu. Agak dibedakan dan persetujuan itu lebih cepat gitu. Persetujuan lebih cepat, keluarnya lebih cepat gitu kan. Sehingga nggak ribet lah. Nggak ngelamain buat kita yang daftar lah ya. Iya, ditambah kuota juga tuh. Iya benar. Oke, nih ada 9 ya kalau di rangkuman ini ya. Iya, ada 9. Tapi yang poin-poin lainnya juga kayak tadi nih, kayak pertanian itu kan masuk, ada UMKM-nya juga. Iya, benar. Pelaku usaha yang pertanian, kayak petani apa, itu juga kan UMKM juga bisa masuk gitu ya, jualan kemana gitu misalkan. Ya, ini contoh peternakan nih, sekilas aja nih, ada obat-obat ternak murah, mudah, tuh, kayak gitu. Terus sertifikasi, terus permodalan dibantu pemerintah. Mirip-mirip sebenarnya sama yang UMKM sendiri ya. Ya, yang nggak harusnya sebenarnya sih nggak harus beda kalau memang itu efektif gitu ya, kalau itu memang dibutuhkan ya. Terus ada pekerja kreatif juga nih. Oke Bisa juga masuk ke UMKM ya, pekerja kreatif nih. Ada ruang berkreasi tersedia tuh. Nah, kita juga kan pekerja kreatif masuknya. Iya. Ini sama kayak yang Ganjar nih. Ini ya. Ruang berkreasi. Apa namanya kemarin tuh? Apa ya namanya? Ya, kayak kantor sekber ya. Sekretariat bersama ya. Iya, kayak kantor apa ya namanya? Working press lah. Iya, kayak gitulah. Penyediaan bantuan keuangan tuh. Terus penghargaan, ada pusat budaya dan sinema khas dunia. Wah, mantap nih. Di berbagai kota katanya mau dibangun nih. Kemudian festival, memperketat regulasi impor barang-barang seni. Termasuk jilbab, batik, baju dari luar negeri melalui media sosial. Gitu ya. Terus ada santri juga. Ya, banyak lah. Cuman yang UMKM cuman berfokus di 9 tadi ya. Iya. Gitu. Udah oke sih ini, 9 poin ini lumayan oke sih. Lumayan lah ya. Yang ini memang kita butuhkan sih. Kalau kita baca memang kita butuh ini sih. Gitu ya. Pun yang sebelumnya juga sama, Ganjar juga ada beberapa poin yang sama, ada yang tidak juga gitu ya. Terus di Prabowo juga ada yang sama nggak, Jess? Ada yang mirip-mirip nggak? Ada. Bantuan dana ya? Bantuan dana, terus apa ya? Modal. Terus izin ada nggak? Ya, perizinan nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada.
Nggak ada. Kalau Prabowo itu lebih ke infrastruktur. Dia pengen merata katanya. Terus mungkin di pelatihan ada tuh, di pelatihan. Oh iya, pelatihan. Sama modal sih ya kemarin titik tekannya ya, permodalan. Dari ketiga ini memang permodalan ada semua. Permodalan ada semua. Dan sisanya itu beda-beda. Oh, ekspor ada nggak ya si Prabowo? Nggak ada. Prabowo nggak ada kayaknya. Nggak ada. Atau mungkin tersirat ya. Ini juga kurang paham juga. Atau kita belum baca semuanya ya? Karena kan baca sekilas. Ada yang kelewat kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau yang memang si PDF yang ini itu ada rangkuman gininya, jadi lebih enak gitu bacanya. Kalau yang kemarin kan kita baca paragraf ya. Jadi bisa kelewat gitu. Bisa kelewat. Kalau ini ada poin-poinnya langsung. Intinya inilah ya. Intinya ini gitu. Rangkuman intinya kayak gini. Oke, itu ya teman-temannya pembahasan terkait dengan visi misi dari Anies Baswedan dan juga Caimin ini ya. Kalau misalkan teman-teman suka dengan visi misi ini, silahkan di komen di bawah. Atau misalkan ada yang kurang nih, harusnya ditambahin poin ini, poin ini, silahkan coba ditambah sendiri kayak gitu ya, di komen-komen kita diskusi kayak gitu. Dan bagusan yang mana nih? Teman-teman coba lihat 3 nih. Lihat juga yang sebelum-sebelumnya, kira-kira bagusan yang mana nih, kira-kira mau dukung yang mana nih teman-teman UMKM nih. Kayak gitu. Oke, Jess, ada lagi terkait dengan visi misi ini? Udah sih, paling nanti kita lihat lagi lah di debat ada debat nggak sih? Ada dong, harusnya ada. Nanti kita lihat lagi lah ya. Kita lihat lagi apakah tentang UMKM-nya dibahas sejauh mana. Gini, pasti nanti acara debat misalkan Najwa Shihab ada tentang poin UMKM tuh. Biasanya ada ya. Kita lihat di statement-statementnya tuh gimana sih ya. Kita bandingkan ya. Mana yang unggul nih buat UMKM. Kayak gitu. Oke, dan teman-teman kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di subscribe. Juga karena kita ini pelaku usaha juga ya. Industri kreatif, UMKM juga, kita ini studio desain, kita jualan desain logo, desain kemasan, desain company profil, gerobak, pokoknya desain-desain untuk keperluan bisnis bisa order di Kebun Desain. WA-nya ada di bawah. Selain itu kita juga membantu teman-teman mau perizinan NIB, mau daftar merek, mau bikin misalkan nutrition pack dan lain-lain itu bisa. Kayak gitu ya. Nomornya ada di bawah juga itu, tinggal kontak aja, mudah banget, nanti kita bantuin kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan kita selanjutnya. Bye-bye.